Hidup, hidup. Ah, pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, henti-henti kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di dalam majelis ngobrol subuh ya, pada subuh. Alhamdulillah, senang sekali sudah ada 3 baru teman-teman sahabat-sahabat Jannah, insyaallah, amin ya Allah, yang memantau, yang langsung ikut dalam siaran langsung ini. Ada Bu Dr. Mary Anwar, alhamdulillah. Apa kabar Bu Dokter? Foto baru aman ya? Hah? Oh gitu. Kemudian ini 4 orang. Belum tahu nih siapa yang lain nih. Baru Bu Mary yang melambai. Baik, ini sudah kesempatan kelima ya. Sesi kelima kita. Masya Allah, sudah tanggal 6 Ramadan, berarti sudah yang kelima ini. Yang kelima pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan segalanya bagi kita. Allah memampukan kita dan Allah menjaga hati kita agar senantiasa ikhlas dan diikhlaskannya. Assalamualaikum Pak Efrianto. Pak Efrianto ini bisa dengar suara saya lewat FB dan bisa dengar langsung ini karena rumah beliau persis berada di sebelah rumah kita. Ada Mami Ernita juga, Masya Allah. Bang Tagor, walaupun belum melambai sudah kelihatan wajahnya nih. Bang Tagor Jakarta ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ala kulli hal, luar biasa sekali. Allah masih menjaga kita pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Hari pertama, kedua, kita berbicara tentang bagaimana pentingnya kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam momen saat ini, momen COVID. Kita memanfaatkan momen yang luar biasa pada saat ini. Allah memberikan suasana yang berbeda. Kemudian kita berlanjut dengan bagaimana seorang ayah yang dipaksa oleh Allah untuk kembali ke rumah pada momen-momen COVID ini, sehingga Allah memberikan jalan bagi ayah untuk kembali melaksanakan fungsi utamanya sebagai imam bagi keluarganya di rumah. Dan kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu dibangun atas visi yang jelas, sehingga tidak menjadi sebuah keluarga yang kagetan. Insyaallah ada adinda saya ini Abdul Salam, Ustadz Abdul Salam. Assalamualaikum Ustadz. Baik, ketika kita bicara tentang visi, ketika kita berbicara tentang visi keluarga, tentu yang sudah sama-sama kita pahami adalah bahwa sebagai seorang muslim, visi kita itu sebenarnya tidak banyak. Visi kita itu sebenarnya tidak banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Dan visi kita itu terbagi atas visi dunia dan visi akhirat. Visi pribadi muslim itu sudah kita baca bahkan dalam doa-doa harian kita, dalam doa-doa yang bahkan sudah kita hafal sejak kita kecil dulu.
Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa ini sesungguhnya adalah visi kita. Bukankah dari kecil kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia dan dalam kehidupan kita di akhirat. Itulah sesungguhnya visi seorang muslim. Lalu bagaimana ketika kita membangun sebuah keluarga? Apa visi seharusnya dalam membangun keluarga itu? Nah, tentu itu terserah kepada Anda masing-masing. Terserah kepada bagaimana kita meng-create berdasarkan diskusi antara ayah dan ibu, suami dan istri, mau dibawa kemana keluarga kita ini. Yang jelas, visi terbaik itu adalah untuk bertemu untuk mendapatkan izin memasuki surganya Allah, jannahnya Allah, dan bertemu dengan Rasulullah kelak di tepi telaga Al-Kautsar, memeluk beliau dengan penuh kerinduan, bersama dengan istri kita, suami kita, dan bersama dengan anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir kalau kita bicara tentang visi keluarga, tentu kita memerlukan misi-misi yang jelas, action-action yang jelas, apa yang harus diambil tindakan, apa yang harus dikerjakan oleh seluruh komponen dari keluarga ini. Bagaimana program-programnya? Maka ketika kita bicara tentang misi, kita bicara tentang action, itu semua sudah banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Kita tinggal copy paste aja sebenarnya. Tapi yang penting adalah kita sadar bahwa itu semua adalah misi, itu semua adalah action, semua itu adalah semua upaya yang kita lakukan secara terstruktur dan sistematis untuk menuju visi tadi. Untuk menuju visi tadi yang sudah kita tetapkan di awal pernikahan kita. Maka ketika visi sudah jelas, misi yang kita susun, action yang kita susun, dan kita langkahkan kaki berdasarkan action itu, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tersambung lagi, sahabat sekalian. Sekarang kita bicara lagi, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi yang terputus karena ada gangguan teknis di gadget saya, di HP saya. Kemudian kita coba masuk lewat laptop. Ya, lewat laptop, alhamdulillah tersambung kembali. Baik, kita lanjut. Ketika kita bicara tadi tentang visi dan misi, kemudian misi kita itu kita rancang sedemikian rupa agar bisa mewujudkan menuju kepada visi tersebut. Nah, Ramadan ini adalah suatu momen yang sangat pas sekali bagi kita untuk mendrill keluarga kita, melaksanakan program-program yang kita bisa katakan itu sesungguhnya adalah misi yang kita susun untuk menuju visi tersebut. Masya Allah, ada Ibu Diana Zuliati, Pak Bujang Harpendi, Ustadz Randy Reza. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Kembali kita ulang lagi sedikit karena tadi terputus. Visi yang sudah kita susun dalam keluarga kita memerlukan langkah-langkah, memerlukan misi-misi yang jelas, bagaimana bisa mencapai visi tersebut. Nah, tapi tentu visi dan misi keluarga ini kita susun berdua berdasarkan kesepakatan antara kita dengan pasangan kita, antara suami dengan istri, antara ayah dan ibu. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang misi ini, tentu ada kesepakatan pula dari semua komponen di keluarga tersebut, apakah ayah, apakah ibu, dan anak-anak, untuk melaksanakan, untuk dengan segala kerelaan hati bisa melaksanakan misi-misi tersebut. Misi dan aktivitas harian yang kita susun sedemikian rupa agar kita bisa
mencapai visi keluarga yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini banyak orang yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah ibarat sebuah training. Sebuah training yang trainernya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membalasnya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menilainya langsung Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagaimana ini mungkin? Karena memang Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan bahwa semua amal ibadah Bani Adam itu untuk mereka. Tapi puasa ini khusus untuk puasa Ramadan itu adalah untukku, kata Allah. Maka hanya orang-orang yang mau memberi persembahan terbaik kepada Allah lah yang kemudian mau melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita lihat kembali. Saya kemarin diingatkan oleh teman-teman, karena kebetulan ini adalah masih dalam minggu pertama Ramadan, dalam pekan pertama Ramadan. Alangkah baiknya ketika kita sudah bicara hal-hal yang bersifat prinsipil tadi, alangkah baiknya juga kita bicarakan tentang hal yang sifatnya praktis. Nah, kita gabungkan itu semua. Bagaimana kita menyusun program Ramadan, menyusun aksi-aksi yang jelas, aktivitas harian di dalam bulan Ramadan ini dalam rangka mengerjakan misi kita dalam menuju visi keluarga kita. Sebenarnya Allah mengurung kita pada Ramadan kali ini dalam ruangan rumah kita yang sempit, yang sebagian besar kita menghabiskan waktu 24 jam di rumah bersama dengan keluarga. Itu adalah ibarat suasana training di mana kita, para trainee-nya, para orang-orang yang sedang di training itu memang dikondisikan berada pada suatu tempat, nggak boleh keluar. Dan ini akan menjadi sia-sia apabila training ini berjalan tanpa program yang jelas. Ini akan menjadi mubazir saja apabila training ini berjalan tanpa program yang jelas, terarah, dan terukur. Ramadan kali ini adalah kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk mentraining kita, Bapak dan Ibu. Dan kalau program kita tidak jelas, bubar semua, buyar semua. Demikian hebatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam Ramadan ini. Ramadan sebelumnya kita masih keluar rumah, bertemu dengan anak mungkin cuma sore, kemudian sampai sahur sudah kemana-mana, ngelayap kemana-mana, punya program sendiri-sendiri, punya kegiatan masing-masing. Tapi Ramadan kali ini Allah tetapkan kita berada pada suatu tempat yang bersamaan dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita. Maka ketika kita sudah punya program yang jelas, yang terukur, terarah, dilaksanakan bersama, itulah training yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang sangat diperlukan sekali untuk membuat daily activity. Diperlukan sekali untuk membuat program harian, apa yang harus dilakukan, apa target-target harian yang harus dicapai oleh setiap komponen di keluarga ini. Beberapa sekolah sudah memberikan draft tabel amal yaumi kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan kita bapak-bapaknya? Bagaimana dengan kita ibu-ibunya? Bagaimana dengan kita anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah kuliah? Apakah sudah punya amal yaumi, tabel amal yaumi itu yang harus kita isi dan kita kejar? Mungkin agak lebay, agak berlebihan barangkali, tapi please, kalau kita anggap ini benar-benar sebuah training dari Allah, inilah kesempatan bagi kita untuk menatanya dengan baik. Kembali kepada hadis yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Bagaimana Rasulullah mengatakan orang-orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik.
Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah, maka inilah orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah atas semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Iman adalah perkara hati, perkara niat. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Tapi ihtisab, penuh pengharapan, yang menyebabkan kita kemudian menjadi sangat berhati-hati dalam melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini, menjadi sangat rigid dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada satupun kesempatan sekecil apapun yang harusnya bisa kita laksanakan, itu tidak ada satupun kesempatan untuk terlewatkan bagi kita. Nah, ini sinilah perlunya program yang jelas, terukur, dan terarah dalam melaksanakan semua amal ibadah dalam bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan sama sekali. Kita perbanyak ilmu kita. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala, Ramadan ini, Allah katakan, Ramadan ini di antara 6 waktu-waktu mustajab diterimanya doa-doa kaum muslimin. Maka Ramadan ini yang terbentang selama 29 hari, selama 30 hari, 24 jam sehari, itu adalah saat-saat dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa sekali. Kemudian ada waktu-waktu yang sangat diutamakan, waktu sahur, waktu ketika berbuka puasa. Itu adalah saat-saat yang sangat diutamakan untuk bisa menerima doa-doa kaum mukminin yang berpuasa pada hari itu. Pahala yang demikian berlimpah ruah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita sia-siakan kesempatan itu? Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ikhwani fillah, banyak kesempatan-kesempatan yang jangan terlewatkan sama sekali bagi kita. Kita hitung saja barangkali. Banyak di antara kesempatan untuk melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya, sholat sunat sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita bicara yang praktis-praktis saja ya. Yang praktis-praktis saja. Ketika Anda bangun tidur, apakah kita sempat melaksanakan sholat sunat 2 rakaat? Kemudian ketika azan subuh berkumandang, ada 2 rakaat sholat sebelum subuh, yang apabila kita rutin melaksanakan itu oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan melebihi seluruh dunia dan segala isinya. Orang yang bisa memelihara sholat subuhnya akan dibalasi oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, siapa yang mampu menjaga sholat sunatnya di luar sholat wajib, tentu melaksanakan sholat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga kelak. Siapa yang melaksanakan sholat sunat 12 rakaat sehari semalam dan dia mampu menjaganya dengan baik, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga kelak. Jaga anak kita, jaga keluarga kita agar bisa melaksanakan semua amal ibadah seperti ini, Bapak dan Ibu. Mana itu yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunat rawatib, kita kenal dengan istilah sholat sunat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 2 rakaat sesudah isya. Kita ulang lagi, mana yang 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Ini hadisnya sahih. Nah, kita belum terbiasa melaksanakan, menganggap penting salat sunat rawatib ini. Kita kebanyakan hanya melaksanakan salat-salat wajib saja. Kenapa tidak? Kita harus melaksanakan salat sunat rawatib ini, apalagi dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ini dengan nilai yang berlipat ganda diberikan pahalanya oleh Allah. Kemudian, itu salat-salat sunat rawatib. Ada lagi kesempatan melaksanakan salat duha. Salat duha dilaksanakan.
Berapa rakaat? Semua ulama sepakat bahwa minimal rakaat sholat duha itu adalah 2. Tetapi tentang maksimalnya ibadah jumlah rakaat sholat sunat itu bisa bermacam-macam. Ada yang mengatakan 8 rakaat, maksimal 8 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kemudian di Hanafi mengatakan maksimal 12 rakaat. Kemudian Imam Suyuti mengatakan maksimal jumlah rakaat sholat duha itu tidak terbatas. Silakan memilih. Yang penting jangan lewatkan kesempatan ini. Dan masih ada sholat-sholat sunat yang lain. Sholat sunat syuruk misalnya. Sholat sunat syuruk ini dihadiskan, disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Banyak di antara kita kaum muslimin yang belum kenal, yang belum begitu terbiasa melaksanakan sholat syuruk ini. Sholat sunat ariqah. Sholat sunat yang dilakukan ketika matahari masuk waktu syuruk, matahari mulai naik. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak keluar dari tempat sholatnya, dia berzikir kepada Allah, lalu dia menunggu waktu terbitnya matahari syuruk, dan ketika waktu itu sudah datang, dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala yang setimpal dengan orang melaksanakan ibadah umroh. Kita bisa umroh dalam tanda kutip berkali-kali. Bisa mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah umroh berkali-kali. Bahkan dalam Ramadan ini bisa 29 kali Bapak dan Ibu. Kalau kita jaga salat syuruk ini. Subuh ini saja misalnya. Anda salat di rumah Anda. Salat berjamaah dengan keluarga. Kemudian Anda zikir, Anda dengar ceramah, Anda senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada menunggu waktu syuruk. Kalau kita di kota kita di subuh ini, jam berapa nih syuruk nih? Nah, kalau di kota kami di Solo, Sumatera Barat ini, waktu syuruk 6.12. Nah, tinggal 5 menit lagi nih, waktu syuruk sudah datang. Sementara kita dari tadi ngobrol, dari tadi kita zikir kepada Allah, kita ingat pada Allah, gitu. Kita mengkaji ayat-ayat Allah. Tiba-tiba waktu syuruk sudah masuk. Kita undurkan sekitar 10 menit. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih banyak. Yaitu setara dengan orang melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Banyak yang terlewatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Ada lagi sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat syukrul wudhu. Syukrul wudhu ini adalah salat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan, ibadah khas yang dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah. Beliau adalah orang yang sangat suka sekali memelihara wudhunya. Dan setiap kali beliau selesai berwudhu, beliau kemudian melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Batal wudhunya, nyambung wudhu lagi, salat lagi 2 rakaat. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan, itulah ibadah khasnya Bilal bin Rabah. Masya Allah, jangan-jangan ini salah satu hal yang menyebabkan terompah Bilal bisa didengar di surga, walaupun Bilal masih hidup bersama dengan Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, banyak kesempatan-kesempatan lain yang jangan sampai terlewatkan bagi kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dalam program-program daily activity kita dalam bulan Ramadan ini. Semua itu adalah program yang kita susun, kita sepakati bersama untuk bisa melaksanakan misi dalam menyongsong visi kita. Jangan lupa, itu baru kita kaji tentang sholat saja. Ada lagi sholat sunat mutlak, ada lagi sholat sunat, banyaklah pokoknya kesempatan-kesempatan kita sholat sunat. Belum lagi sholat sunat tahajud, qiyamul lail dan tahajud. Nah, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat tahajud. Ada 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sholat tahajud. Kemudian ketika selesai itu semua,
Jangan lupa pula kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Allah katakan, untuk setiap satu huruf saja dalam Al-Quran ini di luar Ramadan, Bapak dan Ibu. Untuk setiap satu huruf saja bacaan ayat Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala. Alif Lam Mim itu ada 3 huruf, maka ada 30 kebaikan, 30 hasanah, 30 pahala yang akan dibalaskan oleh Allah kepada kita. Apalagi kita membaca Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan ini. Maka yuk bikin program di keluarga kita. Kejar-kejaran kita, kebut-kebutan kita. Pacu-pacuan kita dengan anak kita. Dengan istri kita. Berapa target kamu membaca Al-Quran dalam hari ini? Kita usahakan dalam satu keluarga itu semuanya akan bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Bikin programnya. Jika Anda membaca Al-Quran dengan Quran sudut seperti ini, Quran Madinah seperti ini kenapa disebut sebagai Quran sudut? Karena di setiap akhir halamannya akan selalu habis. Akan selalu habis ayatnya. Jadi tidak ada di akhir halaman ini ayat-ayatnya yang terpotong. Ini tengah. Nah, Quran sudut ini bisa kita khatamkan dalam 1 bulan dengan program yang jelas. 1 hari 1 juz. Berapa 1 juz itu? 1 juz itu kira-kira 20 halaman atau 10 lembar Al-Quran. Kita bagi 5, maka setiap kali waktu sholat kita cukup membaca 4 halaman Al-Quran ini saja. 4 kali 5 kita sanggup membaca 20 halaman Al-Quran per hari, dan itu sama artinya dengan 1 juz 1 hari. Kita bikin program yang jelas. Apalagi kalau kita sudah ngebut ini, baca terjemahannya, baca hadis, baca tafsirnya semua. Jangan lupa juga menambah hafalan Quran kita, menambah hafalan Quran, menambah hafalan ayat-ayat kita. Yuk, balapan dengan keluarga kita, balapan dengan anak kita. Bikin program, bikin daily activity, bikin amal yaumi, bikin tabel yang jelas, kita isi itu. Gak apa-apa. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, Ramadan itu adalah training, visinya jelas, kaitkan dengan visi keluarga kita bersama. Maka Ramadan yang selama ini dikatakan oleh orang sebagai sebuah training, trainernya langsung Allah. Dan Ramadan kali ini kita diwajibkan oleh Allah bersama-sama dengan keluarga kita berada pada tempat yang sama. Melaksanakan training selama 29 hari, selama 30 hari pada tempat yang sama. Selama 24 jam. Jangan sampai itu berlalu dengan percuma saja. Jangan sampai itu berlalu dengan sia-sia saja. Bikinlah program yang sangat terukur, terarah, dan menuju kepada visi keluarga yang sudah disepakati bersama. Saya pikir karena kami di sini sudah masuk waktu syuruk, saatnya kami untuk melaksanakan salat syuruk bersama-sama dengan keluarga. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ini bukanlah dalam rangka memberikan kajian-kajian keagamaan, tapi mohon maaf sekali. Saya adalah al-fakir yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua hanya karena Allah semata ingin mengajak kita berdiskusi agar subuh kita setiap Ramadan ini menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Ini tanggal 6 Ramadan, artinya adalah sudah pertemuan kita yang kelima. Mohon doa sekali dari para sahabat semua, daripada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, mohon didoakan agar kita bisa istiqamah, dimampukan oleh Allah untuk bisa selalu bertemu dan menyapa sahabat semua setiap setelah selesai sholat subuh. Kalau di tempat kami, subuh itu sekitar jam 5 kurang, kita insya Allah akan mulai siaran langsung kita sekitar pukul 5:30, mungkin lewat sedikit. Durasinya kira-kira setengah jam saja, tidak lama-lama. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon doa selalu Bapak dan Ibu, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Semoga ini dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah kebaikan bagi kita bersama.
Dan Allah izinkan kita bersama keluarga kita nanti untuk menjadi penghuni surganya Allah, masuk menjadi penghuni surganya Allah, diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah, memeluk Rasulullah kelak di Telaga Al-Kautsar, dan diizinkannya untuk bisa menatap wajah Allah di akhirat kelak. Wa'afu minkum tilawatahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.